Sehari setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dikabarkan dijemput oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026. Bersamaan dengan itu, Kejagung juga menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih dan disebut tengah memburu dua mantan petinggi BGN lainnya. Mantan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan audit internal terhadap dugaan praktek jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Di atas kertas SPPG hanyalah unit pelaksana, tetapi dalam prakteknya SPPG adalah jantung operasional program. Dari sanalah makanan diproduksi, dikelola, dan distribusikan kepada jutaan penerima manfaat. Jika benar ada praktek jual beli dalam penentuan SPPG, maka persoalannya bukan sekedar pelanggaran prosedur. Persoalannya adalah potensi rusaknya integritas program sejak dari hulunya. Dan persoalan BGN ternyata tidak berhenti di situ. Sebelum penggeledahan terjadi, Indonesia Corruption Watch atau ICW telah melaporkan dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal program MBG ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan tersebut menyeret nama Dadan Hindayana dan PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Yang menarik, ICW tidak hanya menyoroti satu aspek, mereka mengungkap sedikitnya 4 persoalan tata kelola yang dianggap bermasalah. Pertama, dugaan markup anggaran. Kedua, pemecahan paket pengadaan yang diduga dilakukan untuk menghindari mekanisme tender terbuka. Ketiga, dugaan praktek pinjam bendera karena perusahaan yang ditunjuk disebut tidak tercatat sebagai lembaga pemeriksa halal resmi. Keempat, dugaan lemahnya landasan regulasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nilainya juga tidak kecil. ICW memperkirakan kontrak sertifikasi halal bernilai 141,79 miliar. Sementara biaya real berdasarkan tarif resmi diperkirakan hanya sekitar 92,2 miliar rupiah, selisihnya hampir mencapai 50 miliar rupiah. Tentu semua itu masih berupa dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum. Dadan Hindayana sendiri membantah telah terjadi kerugian negara dan menyatakan pembayaran proyek belum sepenuhnya dilakukan. Namun bagi publik, persoalannya bukan lagi sekedar benar atau salahnya satu tuduhan. Yang menjadi perhatian adalah mengapa dalam waktu berdekatan muncul begitu banyak persoalan yang mengarah pada satu lembaga yang mengelola program unggulan pemerintah. Menariknya, kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan dalam program MBG sebenarnya bukan isu baru. Jauh sebelum penggeledahan BGN terjadi, sejumlah pengamat telah mengingatkan besarnya risiko korupsi dalam program yang mengelola anggaran besar tersebut. Salah satunya adalah Ade Armando. Secara konsisten, Ade Armando dalam kanal YouTube Cokro TV menyoroti bahwa program makan bergizi gratis memiliki banyak titik rawan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Ia berulang kali menegaskan bahwa persoalan terbesar MBG bukan terletak pada tujuan programnya, melainkan pada tata kelola pelaksanaannya. Ade mengingatkan adanya dugaan praktek jual beli titik atau izin operasional yang berpotensi membebani vendor dengan biaya yang tinggi sejak awal. Jika hal semacam itu terjadi, menurutnya vendor akan terdorong mencari cara untuk menutupi biaya tersebut. Salah satu risikonya adalah menurunkan kualitas makanan, mengurangi standar gizi, atau memangkas porsi yang seharusnya diterima oleh anak-anak penerima manfaat.
Ia juga menyoroti potensi manipulasi data penerima manfaat. Dalam program yang menjangkau jutaan orang, selisih kecil antara data di atas kertas dan kondisi nyata di lapangan bisa menghasilkan kebocoran anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, AD berkali-kali mendesak pemerintah agar membuka aliran dana secara transparan, memperketat pengawasan, dan menindak tegas siapapun yang mencoba menjadikan MBG sebagai ladang keuntungan pribadi. Saat kritik tersebut pertama kali disampaikan, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Namun, berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini setidaknya menunjukkan bahwa persoalan tata kelola memang bukan isu yang bisa dianggap remeh. Disinilah kita perlu melihat persoalan yang lebih besar. Selama ini perdebatan mengenai program makan bergizi gratis atau MBG sering terjebak pada dua kutub. Sebagian hanya bicara soal manfaatnya, sebagian lagi hanya bicara soal besarnya anggaran. Padahal ada satu hal yang justru paling menentukan keberhasilan program itu, yaitu tata kelola. Karena sejarah menunjukkan bahwa program pemerintah tidak gagal karena hanya kekurangan anggaran. Banyak program yang gagal justru karena tata kelolanya yang buruk. Program sebesar MBG melibatkan anggaran ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Jaringan distribusi yang luas, ribuan dapur, ribuan pemasok, dan jutaan penerima manfaat. Dalam skala besar itu, pertanyaannya bukan apakah ada orang yang tergoda menyalahgunakan kewenangan. Pertanyaannya adalah apakah sistem yang dibangun cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Sebab korupsi seringkali bukan lahir karena ada orang jahat semata. Korupsi tumbuh karena sistem memberikan kesempatan. Karena itu, jika hari ini BGN menjadi objek penggeledahan aparat penegak hukum, yang harus dievaluasi bukan hanya siapa yang terlibat. Yang harus dievaluasi adalah bagaimana sistem itu bekerja dan di mana letak celahnya. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto. MBG bukan program biasa. Ini adalah salah satu wajah utama pemerintahan Prabowo. Karena itu, apapun yang terjadi di dalamnya akan selalu dikaitkan dengan kepemimpinan Presiden. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat. Sejak masa kampanye hingga setelah menjadi Presiden, Prabowo berulang kali menyampaikan pesan yang sama. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum. Siapapun yang terbukti melanggar harus ditindak. Tidak peduli seberapa dekat posisinya dengan kekuasaan. Kasus BGN kini menjadi momentum untuk menguji konsistensi pernyataan tersebut. Artinya, pemerintah tampak memilih pendekatan yang lebih sehat, memperbaiki program tanpa harus mempertahankan orang-orang yang bermasalah. Publik juga bisa memahami bahwa program besar pasti menghadapi tantangan. Publik juga memahami bahwa tidak semua pejabat bekerja sempurna, tetapi publik sulit menerima ketika ada dugaan penyimpangan yang justru ditutupi atau dibela mati-matian. Pada titik inilah transparansi menjadi kebutuhan mutlak. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang diaudit. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa. Dan masyarakat berhak mengetahui langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan kasus serupa tidak terulang. Sebab tujuan program makan bergizi gratis terlalu penting untuk dikorbankan oleh buruknya tata kelola. Kita semua ingin anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Kita semua ingin kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat. Tetapi tujuan yang baik tidak pernah cukup. Tujuan yang baik harus dijalankan dengan sistem yang baik. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah program publik
bukan hanya berapa banyak orang yang menerima manfaatnya. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada seberapa bersih, transparan, dan akuntabel program itu dijalankan.